Dwi Warna. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Dwi Warna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Saat ini kami sudah berada di rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8, Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu sering dikaitkan dengan sang proklamator atau sang presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Bung Karno pernah diasingkan di kota Bengkulu ini oleh para penjaga Belanda karena pada saat itu sebagai pemimpin pertama politik revolusi. Di Bengkulu ini, Bung Karno diasingkan dari tahun 1938 sampai dengan 1942. Di Bengkulu ini juga Bung Karno pertama kali bertemu Ibu Fatmawati atau Ibu Negara pertama Republik Indonesia. Mengetahui lebih lengkap dan lebih detail lagi mengenai apa saja yang dapat kita dapatkan dari rumah pengasingan ini, mari kita lihat ke dalam. Ayo. Pak, mengenai rumah pengasingan ini, sudah berapa kali rumah pengasingan ini direnovasi setelah Bung Karno meninggalkan Bengkulu? Jadi untuk rumah ini perlu kita ketahui, jadi sudah mengalami 4 kali perenovasian. Cuman untuk rumah ini sempat ditinggalkan Bung Karno di tahun 1942, sempat digunakan oleh stasiun RRI dan AURI. Nah, jadi di tahun 1984 barulah rumah ini direnovasi untuk pertama kalinya. Baiklah Pak, selama di Bengkulu ini apa sih kegiatan Sang Bung Karno ini? Jadi perlu kita ketahui untuk kegiatan Bung Karno di kota Bengkulu ini termasuk banyak lah. Jadi kita kaji aja, jadi tidak secara langsung untuk kota Bengkulu termasuk berperan kemerdekaan RI kita. Kenapa saya bilang untuk berperan untuk kemerdekaan RI kita? Karena di mana lagi Bung Karno merintis kemerdekaan kalau nggak di kota Bengkulu. Jadi apapun kegiatan Bung Karno di kota Bengkulu ini, salah satunya karena Bung Karno juga dia ditunjuk sebagai ketua organisasi Muhammadiyah, dan juga Bung Karno sempat mengajar di sekolahan Muhammadiyah juga. Sampai sekarang alhamdulillah sekolahnya masih ada, yang namanya kalau sekarang udah diganti namanya SD 4 di belakang Benteng Marturu. Nah di sini juga atau di rumah ini juga Bung Karno sempat mendirikan salah satu grup teater yang dinamakan Tonil Monte Carlo. Nah dan juga di rumah ini juga karena hobinya Bung Karno mengumpulkan pemuda-pemudi untuk bermain di rumah ini, salah satunya juga Bung Karno sempat mendirikan grup permainan badminton. Nah jadi apapun aktivitas Bung Karno di rumah ini, dengan satu syarat Bung Karno tidak boleh melakukan aktivitas politik. Jadi banyaklah walaupun dia diasingkan, dibuang di kota Bengkulu ini, banyaklah kegiatan Bung Karno. Nah dia boleh keluar dari rumah ini dengan satu syarat, Bung Karno tidak boleh keluar dari kota Bengkulu. Jadi banyaklah sejarah-sejarah Bung Karno ini kalau kita kaji dari dia lahir sampai dia wafat, Bung Karno ini untuk kepentingan negara lah, jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Negara ini Republik Indonesia, bukanlah milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.